Halo teman-teman, kenalin nama aku Sakti Rangga Irawan. Aku berasal dari Blitar dan dari tahun 2020 kemarin, tepatnya bulan Oktober, aku dapat kabar bahagia bahwasanya bisa diwisuda meskipun keadaannya online dan harus wisuda di rumah nih. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai karena wisuda online tersebut mempengaruhi bagaimana kinerja dan aktivitas kita. Karena yang penting adalah ilmunya, bukan bagaimana kita untuk wisuda di geraha. Aku lulus dari ITS jurusan fisika, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membahas nih terkait penemuan apa dalam sejarah manusia yang paling bermanfaat dan pada saat bersamaan menimbulkan bahaya. Wah, kira-kira apa tuh? Manfaatnya cukup besar dan manfaatnya banyak, tapi ternyata di saat yang bersamaan berpotensi menimbulkan bahaya. Oke, saat ini saya akan membahas terkait zat radioaktif pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Seperti yang kita ketahui bahwasanya zat radioaktif ini memiliki energi yang cukup besar sehingga dapat memberikan energi yang bermanfaat sekaligus kalau misalkan kita kurang berhati-hati dapat menimbulkan bahaya nih teman-teman. Seperti apa kira-kira manfaat dan bahayanya akan kita bahas pada video ini. Oke, yang pertama, apa itu zat bahan radioaktif? Jadi, zat radioaktif itu dapat diartikan sebagai suatu zat yang senantiasa memancarkan atau meradiasikan energi. Karena dia bersifat radioaktif, maka dia dapat meradiasikan energi yang cukup besar, di mana radiasi tersebut dihasilkan dari reaksi fisi yang menggunakan reaktor nuklir, ataupun dapat digunakan pada salah satunya di PLTN. Oke, kemudian pada saat zat radioaktif itu meluruh, maka dari peluruan tersebut, bahan radioaktif ini menghasilkan daya nuklir yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, di mana salah satu manfaatnya adalah untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan daya termal ataupun daya panas yang dihasilkan dari bahan uranium yang menggunakan alat berupa reaktor nuklir, di mana uranium ini merupakan salah satu bahan radioaktif yang memiliki daya termal ataupun panas yang cukup tinggi. Sehingga dari reaksi yang dihasilkan pada reaktor nuklir ini, inti uranium tersebut menghasilkan energi panas yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tahu bahwasanya di PLTN itu menggunakan bahan ataupun zat radioaktif. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan juga di saat yang bersamaan dapat menimbulkan bahaya nih untuk kehidupan kita? Oke, kelebihan pada zat radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini diantaranya yang pertama memiliki energi yang efisien, yang kedua emisi karbonnya cukup rendah, yang ketiga PLTN ini tidak bergantung cuaca, dan yang keempat adalah volume sampah yang dihasilkan itu cukup kecil saat dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lain. Yang pertama, PLTN ini tidak memerlukan lahan yang luas dan energinya cukup efisien. Dapat kita lihat saat kita bandingkan dengan pembangkit listrik tenaga air, untuk PLTN ini memerlukan luas wilayah sebesar 6 hektar untuk menghasilkan 225 megawatt, sedangkan pada PLTA itu memerlukan lahan sekitar 6.000 hektar untuk menghasilkan daya sebesar 22,5 megawatt. Sehingga saat kita bandingkan, untuk 6 hektar PLTN itu membutuhkan hal yang sama ataupun senilai dengan 60.000 hektar PLTA untuk menghasilkan daya listrik sebesar 225 megawatt. Sehingga saat kita gunakan PLTN itu jauh lebih efisien karena penggunaan yang lahan yang sedikit tapi menghasilkan daya yang cukup besar. Kemudian emisi karbon dan polutan dari PLTN ini cukup rendah. Dapat dilihat pada PLTN ini menghasilkan 3 sampai 24 gram eh, kadar CO2 tiap mengeluarkan ataupun tiap energi sebesar 1 kWh. Sedangkan pada PLTU yang teman-teman tahu bahwa PLTU ini bahan ataupun memiliki sumber berupa batu bara itu menghasilkan 950 sampai 1.250 gram CO2 tiap kWh-nya. Wah, jauh banget kan ya perbandingannya antara PLTN dan PLTU. Sehingga emisi karbon dari PLTN ini jauh lebih rendah daripada PLTU yang menggunakan batu bara. Kemudian PLTN ini tidak bergantung cuaca. PLTN dapat digunakan dalam segala cuaca, baik kemarau, musim hujan,
berangin, ataupun yang lainnya. Sedangkan saat kita bandingkan dengan PLT Bayu dan PLTA, untuk PLT Bayu ini memerlukan angin yang cukup kencang untuk menggerakkan turbin yang ada di PLT Bayu. Sedangkan pada PLTA itu harus menggunakan debit air yang cukup besar untuk menghasilkan daya listrik yang maksimal. Sehingga pada saat kita menggunakan PLT Bayu saat anginnya tidak kencang ataupun anginnya hanya memiliki kecepatan yang kecil, itu akan mempengaruhi bagaimana dia menghasilkan listrik. Sedangkan pada PLTA, pada saat musim kemarau ini pasti mempengaruhi bagaimana listrik yang dihasilkan. Kemudian residu limbahnya sedikit. Pada menghasilkan 1000 megawatt itu memiliki residu 3 meter kubik pada PLTN ataupun limbah nuklirnya. Sedangkan pada PLTU dalam 1000 megawatt itu menghasilkan 18,3 meter kubik residu yang berupa fly dan bottom ash, berupa udara dan juga berupa material yang tidak terpakai ataupun limbah. Dan di saat yang bersamaan, hal ini menimbulkan kekurangan pada zat radioaktif. Yang pertama, biaya pembuangannya mahal karena memerlukan alat pelindung diri dalam pembuangan, kemudian memerlukan perlakuan khusus. Lalu adalah decommissioning. Maksudnya apa? Jadi decommissioning ini dari PLTN yang tidak terpakai itu tidak begitu saja ditinggalkan, tapi memerlukan proses decommissioning atau memakan waktu yang lama dan biaya cukup besar untuk mencegah paparannya terhadap lingkungan sekitar nih. Kemudian yang ketiga, dari kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir ini dapat menyebabkan partikel radioaktif ke lingkungan yang cukup luas, sehingga dapat merusak sel-sel tubuh manusia, ataupun bisa juga menimbulkan kematian nih. Sehingga kesimpulannya adalah penemuan bahan radioaktif ini cukup bermanfaat, khususnya untuk pembangkit listrik di Indonesia, dalam upaya suplai energi listrik bagi masyarakat karena efisiensinya yang tinggi. Tapi cukup berbahaya pada bahan nuklir, baik bahan mentah maupun limbahnya saat terjadi kontak fisik berupa paparan energi radiasi khususnya pada manusia, sehingga kita perlu berhati-hati dalam menangani limbah nuklir. Sekian, terima kasih.